Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ratusan perusahaan non-esensial di DKI Jakarta ditindak tegas karena masih memaksa karyawan untuk bekerja dari kantor di masa PPKM darurat ini. Namun diyakini masih banyak perusahaan non-esensial yang memberlakukan WFO. Namun karyawannya takut melapor karena khawatir akan dikenakan sanksi dari perusahaan. Kita bergabung sama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dari luar studio. Pak Riza, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, Pak Riza, ini dari hasil evaluasi sementara dari awal masa pemberlakuan PPKM darurat hingga hari ini ada berapa perusahaan, Pak Riza, yang diketahui melanggar aturan PPKM darurat? Jadi dari total kemarin itu ada 69 ya dari rumah makan dan 61 yang tempat usaha ya. Kemudian sampai hari ini nih selesai diproses nih. Ada total laporan 661 laporan yang masuk sejak tanggal 3 sampai tanggal 7 dan selesai diproses 227, masih diproses ada 57, sisanya masih menunggu validasi. Prinsipnya sudah kami tegaskan berulang kali bahwa di luar non-esensial dan kritikal, kecuali pemerintahan yang melayani, tidak diperkenankan untuk masuk. Dan kami minta pada karyawan masyarakat siapapun yang mengetahui laporkan melalui aplikasi Jaki, segera akan kami sidak, kami datangi dan tentu kami akan beri sanksi yang jelas dan tegas bagi siapa saja melanggar. Dan yang diberi sanksi ada perusahaannya, bukan pekerjanya. Jadi kami mohon juga segera dilaporkan, kerahasiaan pelapor kami jamin, akan kami jaga. Dan untuk itu mari kita semua mendukung program PPKM darurat menuju kita segera terputus dari mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, Pak Riza, ini laporan paling banyak datang dari aplikasi Jaki atau dari hasil sidak nih Pak Riza? Bagaimana? Ini laporan terbanyak yang datang kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai perusahaan yang melanggar PPKM darurat ini datang dari aplikasi Jaki atau dari hasil sidak? Ya dari Jaki, jadi laporan dari Jaki, kemudian kita tindak lanjuti ya. Jadi pengawasan kita atau penindakan, pemantauan itu bersumber dari laporan yang masuk ya. Kemudian kedua bersumber dari pemantauan langsung di lapangan ya. Nah, cuma kan kalau kita harus menyisir semua lantai gedung yang tidak selesai. Satu gedung ada berapa ratus perusahaan, mungkin bisa 1000 perusahaan. Nah, jadi kami butuh dukungan dari masyarakat, dari karyawan perusahaan itu sendiri, dan dari berbagai media, email, dari call center. Melanggar ini dari sektor apa saja dan jenis pelanggarannya itu apa saja ini Pak Riza? Ya macam-macam ya, jadi umpamanya melebihi kapasitas. Jadi sekalipun dia esensial, kritikal, tidak berarti bebas, sekalipun boleh 50% dan boleh 1%, tidak berarti kita tidak pantau. Justru di tempat yang kritikal dan esensial ini, karena ada pegawai, di situ terjadi potensi penyebaran, penularan COVID. Kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan secara baik, apa itu? Apabila kapasitasnya melebihi dari 50%. Apa itu? Umpama jam operasionalnya melebihi dari yang sudah diatur. Kemudian tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, itu melanggar. Jadi banyak sekali juga yang harus perhatian. Jadi tidak berarti esensial dan kritikal kemudian bebas, begitu tidak. Justru di tempat-tempat kritikal esensial harus menjadi perhatian. Karena di situ kan ada berkumpul orang yang masih bekerja. Kalau yang lain kan tidak bekerja. Nah justru disitulah perlu ada pengawasan yang lebih ketat. Kami minta kepada karyawan, pekerja, buruh, pemilik dan pimpinan justru yang esensial dan kritikal harus lebih teliti, lebih hati-hati dan lebih disiplin. Karena di situ ada orang, ada kerumunan, ada interaksi yang mudah menyebar. Nah tentu bagi yang di luar itu tidak diperkenankan, ya. Tidak diperkenankan untuk masuk dan kami minta karyawan siapapun kita laporkan kepada kami akan segera kirim petugas untuk mengecek, melihat, dan menindaklanjuti. Ya, ini alasan dari perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat ini tetap memaksa karyawannya untuk WFO. Ini kenapa?
Apakah sudah diketahui Pak Riza? Ya, macam-macam penyebabnya. Ada yang tidak tahu bahwa itu kelompok esensial atau bukan. Ada yang memang diam-diam, bersembunyi, lampunya dimatikan di depan, tidak terima tamu seolah-olah di depan, dalam bekerja. Ya banyak cara. Jadi karena mungkin ada target yang ingin dicapai dan sebagainya, kami cek ternyata itu melanggar. Jadi melanggar itu banyak sebab. Tadi saya sampaikan, pertama, sekalipun boleh dia melanggar kapasitas, melanggar jam operasional, melanggar protokol kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, yang tidak diperkenankan tapi masuk itu melanggar. Ya. Alasannya tidak tahu, merasa bagian dari esensial, merasa bagian atau turun dari kritikal dan sebagainya, atau sembunyi-sembunyi, diam-diam, menyiasati dan sebagainya. Jadi macam-macam penyebab. Prinsipnya kami minta ada kesadaran bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan kita. Jangan karena ada aturan, jangan karena ada aparat, jangan karena ada sanksi. Kami ingin semua ini menjadi kebutuhan kita bersama. Bukan karena ada aturan yang tegas, tindakan yang tegas, tapi jadikan ini sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga hari-hari kita melaksanakan dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab dan disiplin yang baik dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang kami minta. Pak Riza, ini sanksi tertinggi untuk perusahaan yang masih melanggar aturan ini apa saja Pak Riza? Ya, sanksi itu kan ada tahapannya, mulai teguran tertulis, administrasi, sampai dengan penutupan sementara, dan terakhir tentu pencabutan izin. Ya. Jadi itu yang kami akan terapkan bagi siapa saja melanggar. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Baik. Perkembangan dari penerapan sanksi itu sudah sampai di mana nih Pak Riza? Gimana? Perkembangan? Ya, perkembangannya tentu sejauh ini memang makin kesini, makin hari tentu ada perbaikan daripada perusahaan, dari kelompok masyarakat. Pertama, kami senang ada antusias, kesungguhan daripada masyarakat karyawan yang melaporkan kepada kami. Ini bentuk tanggung jawab dan disiplin kita bersama, tidak bermaksud ingin menyalahkan atau mencari kesalahan perusahaan, tapi ini perlu kita lakukan demi mengutamakan keselamatan kita bersama. Yang kedua, ada kesadaran yang lebih baik dari perusahaan, mudah-mudahan di hari ketiga nih, hari ketiga kerja ya, ini hari ketiga kerja sejak Senin, Selasa, Rabu, ada perbaikan-perbaikan. Kami berharap tentu besok dan seterusnya tidak ada lagi perusahaan yang melanggar, karena di hari Senin kemarin, kita perlihatkan di banyak kesempatan, di pintu-pintu sekat-sekat terjadi kemacetan karena orang yang melanggar sembunyi-sembunyi atau tidak tahu. Dan sejak Selasa dan hari ini, mudah-mudahan ada peningkatan yang lebih baik lagi, tidak ada lagi yang melanggar. Dan hari-hari besok kita harapkan semakin kecil dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang melanggar protokol kesehatan, melanggar PPKM darurat. Baik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Riza.